Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Bertemu lagi di pembelajaran IPA. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 yaitu tentang interaksi makhluk hidup. Kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian ekologi dan ekosistem? Kalian pasti sering dengar ya, ekologi itu adalah ilmu. Jadi logi itu ilmu ya, jadi ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik yang terbentuk antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi artinya ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai ekosistem. Nah, kemudian ekosistem memiliki dua komponen yaitu komponen biotik dan abiotik. Pertama kita bahas dulu komponen biotik ya. Komponen biotik pada ekosistem terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama, produsen. Produsen itu adalah organisme yang mampu mengolah dan membuat makanannya sendiri. Jadi dia bisa memproduksi makanan sendiri. Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri kita sebut autotrof. Contohnya adalah tumbuhan hijau yang bisa melakukan proses fotosintesis. Komponen biotik yang berikutnya adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia memperoleh makanan dengan cara memakan organisme lain. Organisme yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri kita sebut heterotrof. Contohnya adalah hewan dan manusia. Nah, berdasarkan makanannya, konsumen kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah karnivora, yaitu organisme atau konsumen yang memakan daging. Misalnya singa, harimau, dan pemakan daging lainnya. Berikutnya, konsumen jenis kedua itu adalah herbivora. Nah, herbivora ini adalah konsumen atau organisme yang memakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah rusa, kerbau, kambing, sapi, dan banyak lagi hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanannya. Ada pula konsumen tipe ketiga, yaitu omnivora. Omnivora adalah konsumen yang memakan segala, jadi baik daging maupun tumbuhan dia makan semuanya. Contohnya adalah orangutan, manusia, tikus, dan lain-lain. Nah, itu tadi 3 jenis konsumen. Berikutnya kita masuk ke komponen biotik pada ekosistem yang ketiga, yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang berperan dalam proses penguraian sisa organisme. Jadi, organisme atau makhluk hidup yang sudah mati harus diuraikan untuk menjadi sumber hara di dalam tanah bagi tumbuh-tumbuhan. Contoh dekomposer adalah bakteri, cacing, dan jamur. Nah, berikutnya komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. A dalam biologi artinya tidak, bio itu hidup. Jadi komponen abiotik berarti komponen yang bukan berupa makhluk hidup. Jadi komponen abiotik ini benda tak hidup tetapi sangat berperan penting dalam kehidupan semua makhluk hidup yang ada di ekosistem. Contohnya adalah sinar matahari berfungsi penting sekali untuk proses fotosintesis. Ada pula air, di mana air ini berfungsi untuk minuman bagi para konsumen dan juga berperan penting sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis. Juga bisa untuk tempat tinggal hewan yang hidupnya di perairan. Ada pula komponen abiotik berupa udara. Ya, udara ini dibutuhkan untuk bernapas bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan udara, khususnya oksigen untuk proses pernapasan. Selain itu, kita juga membutuhkan faktor abiotik lain berupa tanah. Nah, tanah ini merupakan substrat utama yang kita gunakan untuk bercocok tanam. Tanpa tanah, kita tidak bisa menanam tumbuh-tumbuhan. Tanpa tumbuh-tumbuhan tidak ada produsen ya. Kalau tidak ada produsen, maka konsumen tidak bisa mendapatkan makanan. Sehingga tanpa komponen-komponen abiotik ini, kita tidak bisa hidup dan ekosistem tidak bisa berjalan dengan baik. Berikutnya, sekarang kita belajar mengenai satuan dalam ekosistem. Satuan terkecil dalam ekosistem biasa kita sebut sebagai individu tunggal atau organisme tunggal. Kemudian, sekelompok individu yang sejenis akan membentuk populasi. Lalu kumpulan populasi-populasi yang menempati suatu tempat kita sebut sebagai komunitas. Nah, komunitas-komunitas akan bergabung bersama dengan komponen abiotik membentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Nah, seperti apa sih interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Apa saja sih macam-macam interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Yuk kita bahas tuntas. Pola interaksi dalam ekosistem yang pertama adalah interaksi antar sesama komponen abiotik. Contohnya adalah pelangi, di mana pelangi merupakan interaksi antara sinar matahari dan air hujan. Cahaya putih matahari dibiaskan oleh air hujan sehingga terpecah menjadi 7 warna dan membentuk pelangi. Berikutnya, pola interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Pola interaksi ini melibatkan makhluk hidup dengan benda-benda tidak hidup yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya adalah proses fotosintesis, di mana terjadi interaksi antara sinar matahari sebagai bahan baku fotosintesis dan tumbuhan sendiri yang melakukan fotosintesis tersebut. Lalu yang berikutnya adalah interaksi antara sesama komponen biotik atau sesama makhluk hidup. Terbagi menjadi dua, yang pertama adalah interaksi antara komponen biotik dalam satu spesies atau yang biasa disebut interaksi intraspesifik. Contoh interaksi intraspesifik yang pertama adalah kerjasama. Misalnya adalah kerjasama antara berang-berang untuk membangun bendungan di sungai. Jadi sesama berang-berang saling bahu-membahu bekerja sama membangun bendungan di sungai. Itu yang pertama untuk kerjasama. Lalu ada lagi interaksi intraspesifik yang kedua yaitu kompetisi. Kompetisi intraspesifik adalah persaingan antara individu-individu di dalam satu spesies. Contohnya adalah persaingan dalam memburu makanan, mencari tempat tinggal, atau persaingan memperebutkan pasangan. Interaksi intraspesifik yang berikutnya adalah kanibalisme. Kanibalisme adalah peristiwa saling memakan sesama individu sejenis di dalam suatu spesies. Kanibalisme terjadi pada populasi ikan lele atau ikan hiu macan yang saling memakan sesamanya, terutama pada saat kekurangan makanan atau kekurangan pakan. Yang berikutnya adalah interaksi sesama komponen biotik yang terjadi pada spesies-spesies berbeda atau biasa disebut interaksi interspesifik. Yang pertama akan kita bahas adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua spesies berbeda yang saling menguntungkan. Contohnya adalah pada anemon laut dan ikan badut. Ikan badut akan memakan dan membersihkan parasit pada anemon, sementara anemon adalah tempat tinggal yang aman bagi ikan badut dan tempat berlindung bagi ikan badut dari predatornya. Interaksi interspesifik yang berikutnya adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua individu yang berbeda spesies, di mana yang satu mendapatkan keuntungan, sementara yang lainnya tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Contohnya adalah antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora akan memakan sisa-sisa makanan ikan hiu dan mendapatkan perlindungan sehingga aman dari predatornya. Sementara ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak pula diuntungkan dengan keberadaan ikan remora. Selanjutnya, masih interaksi interspesifik yang berikutnya adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua individu berbeda spesies, di mana yang satu akan dirugikan sedangkan yang lainnya mendapatkan keuntungan. Misalnya adalah pada nyamuk dan manusia atau pada kutu dan manusia. Nyamuk akan mendapatkan keuntungan dengan menggigit dan menghisap darah manusia sebagai sumber makanannya, sementara manusia mendapatkan kerugian karena gigitan nyamuk akan menimbulkan rasa gatal dan dapat menjadi perantara penularan berbagai macam penyakit. Masih banyak lagi contoh simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalian bisa cari lagi contoh lainnya adik-adik ya. Berikutnya, interaksi interspesifik yang berikutnya adalah predasi, yaitu pola interaksi yang melibatkan pemangsa dan mangsa. Jadi, ada dua individu berbeda jenis, di mana yang satu menjadi pemangsa, yang satu menjadi mangsa. Contohnya adalah pada singa dan rusa, di mana singa bertindak sebagai pemangsa atau sebagai predator, dan rusa sebagai mangsanya. Ada pula interaksi interspesifik yang biasa kita sebut netralisme, yaitu interaksi antara dua individu berbeda jenis yang tidak mempengaruhi satu sama lain. Contohnya adalah pada kambing dan unggas, di mana meskipun kambing dan unggas hidup berdampingan, tetapi mereka tidak saling menguntungkan atau merugikan satu sama lain.
Ada pula interaksi interspesifik yang biasa disebut antibiosis, yaitu interaksi antara makhluk hidup satu dan lainnya, di mana makhluk yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah pada jamur penicillium yang menghasilkan antibiotik dan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya, atau pada rumput dan pohon pinus yang menghasilkan zat alelopati yang menghambat pertumbuhan tumbuhan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu peristiwa perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan. Kita bisa lihat contoh rantai makanan pada gambar di samping ini ya. Tumbuhan dimakan oleh hewan atau konsumen herbivora, lalu konsumen herbivora dimakan oleh konsumen karnivora, lalu konsumen karnivora dimakan oleh konsumen berikutnya, sampai kemudian konsumen tersebut mati dan sisa-sisa tubuhnya diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Hasil penguraiannya tersebut akan menjadi unsur hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan kembali. Nah, berikutnya rantai-rantai makanan tersebut akan tergabung membentuk jaring-jaring yang kompleks yang biasa kita sebut jaring-jaring kehidupan. Jadi pengertian jaring-jaring kehidupan adalah sekumpulan rantai makanan yang akan membentuk suatu jaringan yang kompleks, atau biasa juga disebut jaring-jaring makanan. Ada pula yang biasa disebut sebagai piramida makanan. Piramida makanan sesuai dengan namanya berbentuk piramida. Pengertian piramida makanan adalah piramida yang menggambarkan produsen dan konsumen dalam suatu ekosistem. Jadi digambarkan dalam bentuk piramida untuk menggambarkan bahwa jumlah energi maupun massa yang dimiliki oleh produsen itu adalah yang terbesar, kemudian semakin naik konsumen satu semakin sedikit, naik lagi konsumen 2 semakin sedikit jumlahnya, sampai di konsumen puncak jumlahnya adalah yang paling sedikit. Jika suatu ekosistem memiliki jumlah komponen biotik produsen dan konsumen sesuai dengan bentuk piramida, maka bisa kita katakan ekosistem tersebut setimbang. Nah, demikian pembahasan materi di video kali ini. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.